Program terbaru dipersembahkan oleh PMO DJPB, Pol-Polan Show, podcast on location. Dari pagi sampai sore luar biasa nih rapatnya ya? Ya biasa ya, makanan sehari-hari. Saya bisa kalau makan sehari-hari saya tahunya tuh ini mas, tahu tempe ini mas, soalnya rapat makan sehari-hari. Iya, karena rapatnya sudah makan. Itu rapat yang menyenangkan ya? Iya, tapi nggak apa-apa. Itu bagian dari kita silaturahmi sama teman-teman kita. Oke, betul, silaturahmi. Silaturahmi berarti bukan hanya terkait dengan pinjam 100 ya? Bisa juga dengan rapat-rapat bisa mas ya? Kita sambut host kita, Bang Kumis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat berjumpa kembali rekan-rekan sekalian, sobat transformasi dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai ke Pulau Rote. Kita berjumpa lagi di acara Pol-Polan Podcast on Location. Dan kali ini kita akan berkunjung dan rekaman podcast di Direktorat APK, Akuntansi Pelaporan dan Keuangan. Dan bersama kita nanti akan hadir seorang narasumber sebagai PIC Quick Win, dan kita pada sore hari ini tentunya akan berbicara terkait dengan Quick Win yang diusung teman-teman APK. Tapi sebelum saya memulai, saya akan memperdengarkan atau menyampaikan satu kata mutiara. Hidup hanya akan berubah ketika Anda menjadi lebih berkomitmen pada impian Anda daripada berada di zona nyaman Anda. Saya Bang Kumis akan memandu acara Pol-Polan pada sore hari ini. Baik rekan-rekan sekalian, sobat transformasi yang sudah hadir, baik para pejabat perbendaharaan, kemudian para staf di lingkup Kementerian Keuangan, ataupun para pejabat, ataupun bahkan Anda yang rasa ingin tahunya cukup tinggi terkait dengan akuntansi dan pelaporan. Nah, saat ini adalah saatnya Anda menyimak terkait dengan laporan keuangan, dan saya akan menghadirkan seorang narasumber yang super duper ahlinya ahli, pokoknya semuanya tahu dia terkait dengan laporan keuangan. Baik, kita panggilkan Mas Wahid Susilo. Oke, selamat Halo, sore Mas Wahid. Gimana kabarnya Mas Yogi? Baik, Mas Wahid gimana kabarnya? Sehat. Kayaknya Baik, dari pagi sampai sore luar biasa nih rapatnya ya. Ya biasa, makanan sehari-hari itu. Makan sehari-hari. Saya kalau makan sehari-hari itu saya tahunya tuh ini Mas, tahu tempe ini Mas Wahid rapat makan sehari-hari ya. Iya, karena rapatnya sambil makan gitu. Itu rapat yang menyenangkan ya. Iya, tapi nggak apa-apa. Itu bagian dari kita silaturahmi sama teman-teman kita. Oke, betul, silaturahmi. Silaturahmi berarti bukan hanya terkait dengan pinjam dulu 100 ya. Bisa juga dengan rapat-rapat itu bisa Mas ya. Pasti. Kita dengan rapat itu kan dari berbagai stakeholder ya. Iya. Ada internal DJPB, ada antar eselon 1 Kementerian Keuangan, lintas KL juga. Lintas KL ya. Barusan saya ketemu KL tadi ya. Oh ya. Iya, jadi kita temennya jadi banyak. Oh, sip. Baik rekan-rekan sekalian, saya memperkenalkan narasumber saya itu adalah Mas Wahid Susilo. Saat ini beliau sebagai Kepala Seksi Sistem Akuntansi Pusat, Subdirektorat Sistem Akuntansi di Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Wah, cukup panjang juga nomenklaturnya Mas ya. Ini sepanjang kerjaannya juga nggak nih Mas? Ya, kerjaannya sih cukup simpel. Cukup simpel. Kalau sudah terbiasa Sudah gitu terbiasa. ya. Tapi mungkin hal-hal bagi teman-teman yang baru mungkin hal yang baru. Oke. Tapi kalau dari nomenklatur dari jabatan saya, memang saya akan lebih banyak fokus terkait dengan kas, Mas Yogi. Dengan kas ya. Kas ya. Kita di DJPB selaku fungsi treasury ya, treasurer gitu ya. Lebih banyak kan terkait kas. Nah, saya kalau terkait itu sih memang banyak terkait akuntansi yang terkait kas gitu. Oke. Kalau di sini kan sistem akuntansi pusat Mas ya. Betul ya. Nah, betul, berarti betul. kalau ada pusat, ada yang nggak pusat nih Mas. Berarti ada juga nanti Mas ya. Teman-teman Betul. yang melaksanakan sistem akuntansi nggak pusat. Kalau bahasanya apa Mas kalau nggak pusat? Daerah ya? Iya, pusat ini sebenarnya pusat kita di DJPB ya. Oh, di DJPB. Tapi sebenarnya kalau di KL ada sendiri. Ada sendiri ya. Kalau di KL, sistem di KL itu namanya sistem akuntansi instansi. Oh, betul. SAI ya. SAI, betul. SAI, Nah, akuntansi. itu kalau SAI sama sistem akuntansi pusat itu ranahnya masih di kita di DJPB, di Kementerian Keuangan ya. Oke. Namanya itu sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat namanya. SAPB. SAPB Betul. betul. Wah, SAPB saya ternyata gitu ya. masih ingat-ingat. Masih ingat ya? Masih ingat ya. Pernah punya story dengan akuntansi ya? Iya. Walaupun basic saya bukan akuntansi tapi disuruh laporan. Gak apa-apa. Iya. Iya. Oke Mas,
Nah, ini kita sore ini ngobrol-ngobrol Mas, ngobrol-ngobrol ringan Siap, ya. siap. Entah ringan atau entah berat, pokoknya Ya, sore-sore kita ngobrol- harus ringan, ya? Harus ringan Mas ya. Lagi ada teh begini. Ada Mas, tahu, ini. iya betul ya. Ada sponsornya nih. Ada sponsornya. Kita ngobrol tentang Quick Win Mas yang diusung oleh teman-teman APK ya. APK nih aku percaya kamu sepertinya Mas ya. Bukan ya? Iya, Tadi sama juga. Kalau bicara laporan keuangan, memang kita harus saling percaya. harus saling percaya. Betul. Berarti Iya. ini pas ya. Aku percaya kamu terkait dengan laporan keuangan. Nah, Pas banget. pas banget Mas ya. Iya. Oke. Teman-teman semua, kita melihat ataupun kita teman-teman sudah sering mendengar adanya Quick Win. Nah, Quick Win itu salah satu capaian yang dicapai secara cepat dalam 1 tahun, dan ini masing-masing unit eselon 1 di eselon 1 di JPB dan juga khususnya di eselon 2 itu mengusung Quick Win-nya masing-masing. Nah, untuk kali ini di Direktur APK itu mengusung terkait dengan percepatan asersi laporan keuangan KL. KL itu Kementerian Lembaga yang handal dan akuntabel. Nah, dari namanya teman-teman ini cukup panjang nih. Mungkin kita nanti bisa mengulik sedikit nih ke Mas Wahid nih. Ada percepatan asersi. Nah, ada asersi. Kalau kemudian ada laporan keuangan, ada yang handal dan akuntabel. Nah, mungkin kita akan mengulik dari namanya dulu Mas. Asersi laporan. Ini maksudnya apa Mas ya? Kalau boleh dijelaskan ya. Iya, terima kasih Mas Yogi. Rekan Sobat Transformasi sekalian, kita nyebutnya Sobat Transformasi. Sobat Transformasi, ya? betul. Ya, Sobat Transformasi yang andal juga Yang ya. handal juga. Iya. Nah, kalau bicara asersi laporan keuangan, aser itu sebenarnya pernyataan manajemen gitu ya. Oke. Pernyataan manajemen. Jadi kalau bicara terkait pengelolaan keuangan, pernyataan manajemennya itu ya bentuknya di laporan keuangan itu ya. Jadi angka-angka yang sudah tersaji di laporan keuangan itu bentuk pernyataan manajemen gitu. Karena itu yang dipertanggungjawabkan gitu ya. Pertanggungjawaban itu endingnya ya di laporan keuangan. Jadi itulah bahasa yang apa ya istilahnya mungkin tidak bisa bicara gitu ya. Tapi itu sebenarnya kalau kita baca itu Iya. ya itulah sebenarnya pernyataan manajemen ada di laporan Pernyataan keuangan. manajemen kalau dibaca mungkin implementasinya manajemen itu bisa kepala kantor gitu atau Semuanya. semuanya. Jadi kalau kita bicara laporan keuangan itu kan levelnya banyak ya Mas. Ya Yogi, betul. Oh, level paling rendah apa nih Mas? Level paling rendah itu satker. Satker, satuan kerja. Satuan kerja. Kemudian di atasnya Kalau satker itu kita punya nama spesifik di Iya. akuntansi itu namanya unit akuntansi kuasa pengguna anggaran. Wakpa. Wakpa, betul, Wakpa. Terus apa lagi Mas? Kalau di akuntansi banyak singkatannya Iya. gitu ya. Nanti masuk ke wilayah gitu. wilayah, iya. Wilayah namanya UAPPAW. PPAW. Ya, Oke. nanti masuk ke eselon 1 namanya itu UAPA eselon 1. Ya, unit akuntansi pembantu pengguna anggaran Iya. eselon 1. Baru nanti masuk ke level paling tinggi di KL itu namanya UAPA, unit UAPA. akuntansi pengguna anggaran. Itu level Oke. KL. Level KL ya. Level KL. Oke. Termasuk kita di BUN juga ada levelingnya Mas Yogi. Ya dari KPPN selaku kuasa BUN daerah, nanti ke Betul. wilayah gitu ya, Wilayah. selaku koordinator sampai ke APK. Berarti berjenjang Mas ya. Berjenjang betul. Kalau kemarin teman saya tuh kesandung batu tuh, waduh itu lain, Waduh. beda lain Mas ya. Waduh. Beda tuh ya, bukan beda, bagian dari sistem akuntansi itu ya. Bukan, ya. Oke. Ya, tapi memang kadang suka ada kesandung-sandung Ah, waktu ah. mesin proses laporan ya. Oh, masih Iya, nyambung juga ya. Nyambung gitu ya. Kadang ada Iya. teman-teman yang data itu belum Fix, belum iya, jadi data ketika direkon dari teman-teman satker ke Iya. kita itu masih ada yang selisih gitu ya. Waduh. Kita namanya kan TDK. Nah, itu itu yang kayak bikin pusing, waduh. betul, itu Nggak kayak sama-sama kesandung nih. tadi gitu Kayak ya. kesandung itu ya. Pengennya jalan lancar tapi ternyata ada sandungan sedikit Sandungan, gitu ya. oke. Gitu. Oke, tadi pengantar nih teman-teman. Ada asersi. Nah, kemudian laporan keuangan yang handal dan akuntabel. Nah, mungkin apa nih Mas? Kira-kira terjemahannya handal dan akuntabel. Nah, kita kan sebenarnya tadi sudah kami sampaikan gitu Iya. ya. Laporan keuangan itu bagian dari asersi, pernyataan manajemen gitu ya. Hmm. Kebetulan laporan keuangan itu kan digunakan oleh pihak eksternal ya. Betul. Tapi digunakan oleh pihak eksternal maupun internal, nah dia itu butuh diaudit gitu ya. Oke. Nanti endingnya pasti nanti juga akan diaudit oleh BPK. Nah, sebelum diaudit maka kita juga harus percaya diri nih manajemen gitu ya. Gimana kita bisa menyajikan data-data itu andal gitu ya. Andal, kemudian itu sebenarnya kalau di akuntansi itu kita punya yang namanya karakteristik kualitatif laporan keuangan gitu ya. Karakteristik berarti bukan hanya manusia yang Bukan punya karakter hanya- ya. iya. Laporan keuangan juga punya Ada, karakteristik. ada Wah, gitu luar ya. biasa nih. Tapi karakter yang menunjukkan berkualitas Iya. gitu ya. Iya. Nah, itu salah satunya andal itu. Oh, gitu. handal itu, Mas. Jadi Oke. kalau mau laporannya itu betul-betul berkualitas tadi,
maka harus memenuhi keandalan tadi, gitu. Akuntabel ya berarti kan bisa dipertanggungjawabkan. Dipertanggungjawabkan ya. Betul. Isi-isinya itu laporannya itu bukan hanya sekedar angka-angka saja, tapi harus handal dan akuntabel, artinya bisa dipertanggungjawabkannya. Nah, itu terkait dengan namanya nih tadi ya. Oke, teman-teman mungkin sobat reformasi sudah sedikit tercerahkan nih Mas di sore-sore yang panas ini, yang kalau kata saudara saya itu hotnya potato ya. Apa itu? Panasnya ngentang-ngentang Mas. Oh gitu ya. Iya. Itu bahasa London ya. Bahasa London Mas, bahasa London. Nah, itu di sore ini kita membahas terkait dengan quick win percepatan asersi laporan keuangan yang handal dan akuntabel. Nah, kita akan menyimak atau mendengarkan latar belakangnya nih Mas. Kenapa kok quick win ini diajukan, kemudian diusung oleh teman-teman APK, ataukah mungkin Mas Wahid dan tim mungkin mimpinya kebetulan sama gitu, kalau kerja laporan keuangan terus pas tidur juga nyimpin laporan keuangan itu. Nah, itu mungkin bisa cerita Mas sedikit latar belakang munculnya quick win laporan keuangan ini. Monggo Mas, silakan. Baik, terima kasih Mas Yogi. Jadi sobat transformasi sekalian, kalau boleh cerita gitu ya. Jadi di tahun lalu kami kan, mungkin Mas Yogi juga ingat, kami juga mengusulkan quick win. Oh gitu iya ya. betul. Jadi quick win ini merupakan kelanjutan dari quick win yang kita punya di 2022. Kalau tahun lalu kita mengusung konsep rekonsiliasi lewat Sakti gitu ya. Sakti, ya, karena kemarin baru pertama kalinya Mas. Jadi setelah kita sejak lama rekon dengan irekon, kemarin untuk pertama kalinya kita menggunakan non sakti. Nah, kita sudah tidak cukup puas di situ gitu ya. Karena kemarin sudah berhasil, kita coba tingkatkan. Bukan hanya terkait rekonnya, tapi bagaimana KL itu bisa memproses data laporan keuangan tadi Mas. Data yang nanti akan jadi laporan keuangan itu secara berkala gitu. Iya. Jadi selama ini mohon maaf gitu ya, kita punya hampir 20.000 satker Mas. Waduh. Jadi kami itu ada datanya gitu ya, lewat non sakti itu 20.000 ya kemungkinan kurang 40, 20.000 kurang 40 lah ya. Jadi kan itu kan sudah hampir 20 gitu, hampir 20.000 gitu ya. Bulatan ke atas, bulatan ke atas, bulatan ke atas 20.000 lah ya. 20.000 gitu ya. Nah itu rata-rata selama ini kita mindsetnya itu masih nyusun laporan, memproses data itu pas di akhir Mas. Jadi pada saat kita nyusun laporan semesteran di ujung itu Mas ya. Waduh. Jadi pada saat laporan semesteran, laporan tahunan gitu ya, itu baru diproses gitu kan. Sehingga kadang memang menjadikan data itu ya pertama nanti ketika mau diaudit BPK juga kelimpungan gitu ya, baru diproses di akhir-akhir, sehingga masalah-masalah itu bisa diketahui di akhir. Nah selain itu mungkin ada hal yang lebih penting sebenarnya Mas. Sekarang itu kan kita ya khususnya di Kementerian Keuangan gitu ya, itu kan kita sudah aware terkait data ya. Betul. Data analitik ya. Data analitik termasuk gitu. Kita nanti akan mengarah ke sana Mas. Kita nanti akan mengarah ke data analitik yang terkait. Teman-teman sekarang sudah mulai ya. Tapi ini juga dalam rangka mengarrange ke arah sana gitu. Bagaimana kita punya data laporan keuangan itu yang setiap bulan memang rapi gitu. Kalau tadi saya cerita gitu ya, kita hanya semesteran, hanya tahunan. Sekarang kita punya bulanan gitu. Bayangkan kita punya data bulanan yang rapi, yang bisa menunjukkan transaksi di pemerintah pusat di Republik ini gitu. Itu bisa dipakai kemana-mana. Dan nanti itu bisa digunakan untuk beberapa hal Mas ya, untuk data analitik yang sudah digunakan sudah disusun per bulan ya. Jadi ini termasuk ada kemajuan ya. Jadi sebelumnya kan laporan keuangan tahunan, terus kemudian semesteran, triwulan, sekarang bulanan ya. Bulanan kita. Kita nanti bisa mendapatkan data neraca ya yang update itu untuk pemerintah pusat itu bulanan. Khususnya untuk KL ya. Karena kita ranahnya sekarang kan bicara laporan keuangan KL ya. Itu nanti di KL kita itu nanti kalau mereka tertib, insya Allah kita punya data baik LRA, baik LO maupun neraca yang bisa menunjukkan posisi keuangan dari Republik pemerintah kita tercinta ini gitu Mas. Berarti itu nanti juga para top manager bukan hanya di Kementerian Keuangan, tapi di level KL juga bisa melihat Mas ya itu ya? Iya bisa ya. Jadi kita alhamdulillah sekarang kan sudah sistem informasi kita kan sudah cukup canggih gitu ya Mas Yogi ya. Betul. Kita disupport sama teman-teman STP melalui Sakti dan Mon Sakti. Nah itu datanya itu sudah real time Mas. Ya mungkin nggak real time di proses langsung muncul, nggak juga ya, kan ada proses namanya OLAP gitu ya. OLAP itu kan ya taruhlah 2-3 jam gitu ya. Jadi sebenarnya ketika teman-teman Satker memproses, kemudian nanti tinggal tunggu OLAP 2-3 jam gitu ya. Itu nanti data kita sudah punya itu datanya.
yang oke. sudah jadi gitu. Nah itu Menarik, sebenarnya menarik. kelebihan Mas. Iya, iya. Nanti semua yang bicara ngomongin keuangan nanti bisa pakai data itu gitu. Berarti kuncinya nih kita data ya, ada datanya ya. Ya, Nah, betul. Nah, kemudian kalau kita melihat tujuannya Mas, tujuan Quick Win ini apa Mas kira-kira ya dibangunnya? Tujuan Quick Win percepatan akselerasi laporan keuangan KL yang handal dan akuntabel nih Mas. Ya, pertama gini Mas Yogi ya. Dari sisi Satker memang kita coba menggugah awareness mereka gitu Iya. ya. Biar mereka mulai tertib lah, pelan-pelan. Pelan-pelan harus mulai tertib gitu ya. Karena ini kan sudah sekian lama kita memang paradigmanya seperti itu. Jadi dengan adanya Quick Win ini kita coba rubah paradigma itu secara pelan-pelan. Biar kita semua itu tertib karena memang data itu kita butuhkan gitu Mas Yogi. Oke, Tuh ya. Nah, ketika untuk tertib itu kita juga tidak serta-merta menyerahkan ke mereka gitu. Kita coba juga bangun sistemnya gitu, sistem informasinya. Sistem informasinya. Betul, baik Sakti, Mon Sakti itu kita bangun. Oke, Jadi oke. sekarang teman-teman Satker itu ketika memproses data gitu, Mas Yogi, ya nanti mereka tinggal buka tuh di Mon Sakti gitu ya. Oh, Karena- ini sorry Mas, saya potong. Sorry ya. Karena menarik ini. Ini apa namanya? Terkait dengan toolsnya itu berarti nginduk di Mon Saktinya Mas ya. Sakti dan Mon Sakti. Sakti sebagian dan Mon besar, Sakti. sebagian besar di Mon Sakti ya. Oke, berarti Quick Win ini terkait dampak percepatan akselerasi laporan keuangan KL dan handal dalam akuntabel ini toolsnya adalah Sakti dan Mon Saktinya. Betul, Oke, betul. Oke, ya. oke. Karena selama ini ya sampai sekarang kan memang KL itu kan makainya aplikasi Betul, Mon Sakti ya. ya. Iya, itu. Oke. Tujuannya tadi itu Mas ya. Nah, kemudian sebelum berbicara terkait dengan dampak, Ya. sepertinya ini ada minuman segar ya Mas. Oh iya, ini Ini tadi teh Nasgitel nih Mas. Nasgitel ini ya. langsung diimpor dari Jogja sama dari Kalimantan nih Mas. Dicampur Jogjanya tehnya mana nih? Kaliurang atau Gunung Kidul, Mas? Kali Adem nih Mas. Kali Adem ya. Kali gawe. Silakan Mas. Sore-sore ngeteh lumayan Mas. Ya. Bikin seger, bikin semangat lagi nih. Kalau orang Jawa bilang semegrak, Mas. Semoga ya. Oke, Mas Wahid. Tadi udah berbicara tujuan. Nah, sekarang tentunya kita berikutnya dampak nih, Mas. Nah, kira-kira dampaknya ini apa nih, Mas? Dampak terhadap internal ataupun eksternal, apapun dampak apa yang real terkait dengan Quick Win ini. Monggo Mas, Ya, dampaknya terima ya. kasih Mas Yogi. Nah itu tadi sudah kami sampaikan gitu ya, latar belakang, tujuan, kemudian tools-tools yang sudah kita bangun gitu ya. Nah kita berharap dalam jangka panjang Mas Yogi ya, kita nanti bisa pertama tadi ya, kita punya data laporan keuangan yang memang bukan hanya bicara jangkanya panjang, semesteran tahunan, tapi rutin periodik gitu, bulanan, triwulanan kita punya. Nah setelah itu ketika data-data itu diproses secara disiplin oleh Satker, itu masalah nggak numpuk. Oh, Ya, oke. masalah sudah bisa diselesaikan di Berarti awal-awal. iya, nyicil Nyicil, penyelesaian masalah, nyicil. betul ya. Nah, ketika masalah itu diselesaikan di awal-awal, otomatis sebenarnya kita pada saat menghadapi pemeriksa itu lebih ringan. Nah, kami berharap nanti ketika data itu juga sudah diselesaikan, selama ini seringkali kita itu buka kalau di akhir tahun itu Mas Yogi, kita kadang-kadang harus buka transaksi perpanjangan gitu. Oh, Ya oke, karena mungkin oke. setelah sesuai aturan yang kita tetapkan di LLHT itu ternyata kurang, kita buka lagi perpanjangan. Teman-teman KL masih ada yang ketinggalan gitu ya, nggak Oke, tahu oke. mungkin ada informasi yang kurang atau apa gitu ya, sehingga dibuka lagi perpanjangan. Nah, jadinya penyusunan laporan keuangan itu kadang juga molor sih enggak ya, tapi Iya. last minute gitu. Ketika last minute jadinya kan jadi kurang, Kualitasnya gitu. kurang ya. Kualitasnya kurang. Namanya Nah, apa ya? SKS. Kalau Mas Wahid itu kan kuliahnya kayak sistem SKS juga Iya, ya. iya, Sistem sama. kebut semalam. Satu Alhamdulillah. aliran kita. Alhamdulillah masih bisa lulus Masih gitu ya. lulus ya. Walaupun tipis-tipis ya. Tipis-tipis, Oh, ya. ini kayaknya berlaku juga di sekarang ya di penyusunan laporan Iya, keuangan. jadi Untuk menghindari artian last minute ini, maka Betul. Iya. dibangunlah sistem ini ya, ya. sehingga Oke. tadi mungkin izin kami lanjutkan gitu ya. Oke. Jadi nanti ketika memang sudah diselesaikan secara bertahap, secara periodik, nanti yang disampaikan ke kita pun juga lebih cepat gitu Mas Yogi. Oke, oke. Jadi tidak perlu nanti mungkin selama ini batasnya itu kan kalau unaudited itu kan Februari gitu ya. Kemudian kalau audited itu di April, Di kadang-kadang April. April pun juga
agak-agak last minute juga, nanti kami berharap sih bisa lebih cepat. Oke. Sebenarnya jangka panjangnya ya setelah kita memang prosesnya lebih cepat, penyampaian lebih cepat, itu nanti data-data tersebut bisa kita manfaatkan untuk pengambilan keputusan gitu Mas. Nah itu yang penting Mas ya. Siap. Jadi para pimpinan, para manajer bisa mengambil keputusan dengan tepat, cepat dan Betul. handal dan akuntabel tadi melalui alat bantunya nih ya, toolsnya. Iya. Oke, luar biasa, tadi udah kita berbicara terkait dengan definisi, kemudian dampak, kemudian juga terkait dengan tujuan. Nah, ini Mas yang terakhir nih, kita mungkin pada saat pembangunan sebuah quick win itu biasanya kita mempunyai tujuannya, goal, acceptance kriteria. Nah, kemudian ini untuk acceptance kriteria quick win percepatan asersi laporan keuangan KL yang handal dan akuntabel nih apa Mas kira-kira Mas? Ya, baik Mas Yogi. Nah, tadi sudah kami sampaikan ya terkait dampak. Nah, acceptance criteria ini kan berarti kan selama ini apa yang akan kita capai gitu ya. Betul, target output yang jelas yang kita capai. Nah, alhamdulillah kemarin kami untuk yang proses rekonsiliasi, karena rekonnya meskipun kemarin itu baru ya 2022, tapi itu coba kita lanjutkan 2023. Dan alhamdulillah kemarin nggak ada masalah di rekonsiliasi ya. Oh, jadi berlanjut di berarti 2023. Oke. Aman ya rekonsiliasi. Oke. Aman, berlanjut gitu ya. Berlanjut, dan sekarang Satker juga sudah mulai terbiasa. Kalau kemarin kan memang tahun lalu kan penerapan sakti pertama untuk yang modul pelaporan, jadi mereka masih agak buru-buru gitu ya, belum terbiasa. Tapi sekarang sudah bagus, relatif bagus. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, tadi kan kita banyak bicara terkait data ini Mas Yogi ya. Data kita minta Satker itu untuk memproses secara lebih cepat, secara periodik gitu ya. Tentunya kita butuh aturan Mas Yogi. Kita kan nggak mungkin minta KL, Satker secara sukarela gitu kan nggak bisa. Iya. Kita kalau government di pemerintahan kan memang harus ada aturan. Nah, kita coba arrange juga aturan yang memang bisa mendorong mereka gitu ya. Oh, berarti aturan ada regulasinya. Ada regulasinya. Oke, kita siapkan regulasinya gitu ya. Kita kemarin sudah susun peraturan dan sudah ditetapkan oleh Pak Direktur Jenderal Perbendaharaan. Oh, sudah diteken Mas? Sudah diteken. Luar biasa. Kemarin itu ditetapkan tanggal 8 September. Masih hangat juga Mas? Masih hangat sekali gitu. Makanya kita masih sering-sering sosialisasi juga gitu ya. Iya. Itu namanya per 8 sama seperti tanggalnya. Per 8 2023. 2023 ya. 2023 oke. Ya. Itu. Jadi itu yang kedua ya. Kita sudah punya aturan yang memang bisa melandasi penerapan dari monitoring kualitas data ini gitu ya. Nah, yang ketiga tadi secara aplikasi sudah kita siapkan Mas Yogi ya. Tadi sudah kami sampaikan di depan gitu ya. Kita di aplikasi saktinya juga sudah kita perbaiki ya. Aplikasinya sudah kita sesuaikan sesuai dengan aturan-aturan yang ada di Per8. Termasuk di Monsaktinya sekarang juga sudah kita update gitu ya, kita sesuaikan gitu ya. Sehingga sekarang Satker itu ketika melihat Monsakti ada monitoringnya Mas Yogi ya. Berarti patuh, langsung tidak patuh gitu ya. Langsung kelihatan ya? Langsung kelihatan. Wah, ya. Satker saya ini masih ada PR apa aja itu bisa kelihatan. Satker saya sudah menyampaikan LK atau belum itu nanti kelihatan juga gitu. Berarti waktu sekolah ada PR, sekarang ketika kerja juga ada PR-nya Mas ya. Gitu. Tapi ini untuk monitor, untuk dalam rangka untuk mempersiapkan laporan yang handal dan akuntabel tadi ya. Iya, ini untuk kebaikan bersama lah ya. Betul. Nah, yang juga penting ini kami juga mendorong ya teman-teman Satker agar lebih tertib sebenarnya. Kami sih tidak pengen kita itu sanksi menyangsi gitu ya. Tapi lebih sebenarnya itu untuk dorongan mereka gitu. Kami juga berpesan sih kepada teman-teman KPPN, Kanwil gitu ya, terhadap satker-satker yang memang misalnya belum selesai itu didorong, dibantu oleh teman-teman KPPN. Kan teman-teman KPPN Kanwil kan sekarang diminta sebagai financial advisor gitu ya. Betul, benar. Nah, kami juga berharap ini jadi bagian itu Mas Yogi. Oke, berarti ini nanti bisa jadi toolnya juga dari teman-teman di KPPN ataupun di Kanwil ya sebagai ini juga usernya ini di level Kanwil, KPPN juga ada mereka. Ada. Oh, berarti nanti bisa digunakan juga nih Mas ya. Bisa, untuk sudah digunakan. Nah, rekan-rekan sekalian dari KPPN dan Kanwil mungkin bisa memanfaatkan quick win ini atau tools yang ada di Monsakti dan Sakti terkait dengan percepatan asersi laporan nih ya untuk dalam rangka financial advisor ini ya, dalam menunjang financial advisor. Oh, luar biasa. Berarti ini sudah diimplementasi Mas ya? Sudah. Ini? Jadi kemarin setelah waktu itu PED ditetapkan, kemudian aplikasi sudah kita siapkan. Setelah itu coba kita sampaikan, kita implementasikan pemberitahuan secara resmi dari Pak Dirjen
ya, baik itu ke KL maupun ke KPPN Kanwil. Jadi ini sudah diimplementasikan. Oke, luar biasa. Luar biasa teman-teman, udah diimplementasikan, mantap. Emang nggak salah namanya APK, aku percaya kamu. Alhamdulillah ini berkat dukungan dari teman-teman PMO juga Mas. Siap, sama-sama Mas, terima kasih juga. Kalau nggak diawasi, kami nggak diingatkan mungkin juga nggak secepat ini. Iya. Baik. Jadi kalau tadi kita melihat aset kriteria itu ada regulasinya, kemudian ada implementasi monitoring kualitasnya, kemudian ada sanksi tadi ya, kemudian juga ada aplikasinya itu ya. Betul. Oke. Wah, ini luar biasa, sudah banyak hal yang kita gali terkait dengan quick win yang diusung oleh teman-teman APK, percepatan SRC laporan keuangan KL yang handal dan akuntabel. Kami memberikan apresiasi nih Mas kepada tim APK yang di belakang layar, tentunya di belakang layar banyak nih Mas ya. Banyak. Teman-teman di belakang layar ini bukan hanya teman-teman APK, tapi mungkin teman direktorat lain ya. Betul, ya. Teman-teman di CTP ataupun teman-teman PA ataupun teman-teman yang lain, DSP dan sebagainya. Ini dalam rangka untuk penyusunan laporan keuangan yang handal dan akuntabel. Nah, oke Mas, luar biasa. Terima kasih atas pencerahannya. Semoga para pemirsa Sobat Reformasi yang mungkin di sini sebagai KL ataupun sebagai pejabat perbendaharaan ataupun sebagai orang-orang yang tertarik pada akuntansi dalam laporan, mungkin ini karena ini podcast ini sudah disaksikan luar biasa nih Mas, setengah kurang seperempat sepertinya Mas. Seperempat ya. Itu berapa Mas ya? Itu cukup banyak juga dan disaksikan mungkin sampai ke luar angkasa mungkin loh Mas, saya juga nggak tahu. Kita sampai ke UFO kan juga biasanya nyusun laporan keuangan juga ya. Nah ini terima kasih sekali luar biasa Mas Wahid dan tim. Dan mungkin sebagai penutup, kami percaya mungkin ada closing statement dari Mas Wahid kepada teman-teman mungkin ataupun atas penjelasannya tadi. Baguslah Mas. Baik, terima kasih Mas Yogi. Sobat Transformasi sekalian, baik itu yang semua pemirsa ya tadi sampaikan, baik itu yang ada di KL, baik itu yang di KPPN Kanwil, di kantor pusat, di Kementerian Keuangan gitu ya, bahkan di luar negeri pastinya ya. Kita punya Satker betul ya. Satker gitu. Iya, betul. Perwakilan luar negeri kemarin itu termasuk yang kita pantau ya. Oke. Ya, sepanjang masih saudara-saudara kita, warga negara kita gitu ya, meskipun perwakilan luar negeri itu masih terpantau juga gitu ya. Jadi siapa tahu juga nonton juga gitu ya. Jadi ini kami sudah membangun quick win terkait dengan percepatan SRC laporan keuangan yang andal dan akuntabel. Ini quick win ini memang secara nama mungkin tidak panjang, tapi secara usaha saya yakin luar biasa di teman-teman terutama di Satker ya. Itu perjuangan luar biasa, tapi kemarin sudah berhasil Mas Yogi. Setelah kami pantau itu, ini kan pekerjaan baru, berat dan merubah paradigma gitu ya. Tapi ternyata teman-teman itu berhasil. Kenapa kami bilang berhasil? Ternyata setelah kami persentase itu hanya sekitar 0,02%. Jadi enggak sampai 1%, bahkan 0,2% ya kan Mas. 0,02 atau 0,2 gitu ya. Nah, artinya kami yakin teman-teman di Satker pasti bisa melakukan ini. Percayalah, ini perubahan paradigma untuk memproses data laporan keuangan ini dalam rangka kita pengambilan keputusan ke depannya gitu ya. Kita punya data yang lebih cepat, laporan keuangan juga bisa disusun lebih cepat sehingga nanti akan bermanfaat di kemudian hari. Tetap semangat, kalau ada masalah bisa koordinasi ke kami siap membantu. Insya Allah nanti kita akan mengarungi kesulitan ini secara bersama-sama. Insya Allah nanti semoga ke depan diberi kemudahan. Amin. Terima kasih Mas Wahid. Baik rekan-rekan sekalian, Sobat Transformasi, saya Yogi Bukti Swasana atau Bang Kumis undur diri dari gedung APK tempat pol-polan pada sore hari ini. Mungkin sebelum kita mengakhiri, kita sampaikan salam transformasi kita Mas. Siap. Salam transformasi. Berubah butuh kita. Oke, terima kasih rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Terima kasih. Selamat sore. Sampai berjumpa di acara pol-polan berikutnya. Thank you Mas Wahid. Matur suwun luar biasa. Lancar.